Muhtar selaku Ketua KISPA, Komite Indonesia untuk Solidaritas Palestina. Kita akan berbincang bersama dengan beliau. Assalamualaikum Ustadz Muhendri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kabar baik pagi ini Ustadz? Alhamdulillah, bifadlillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini mohon maaf mengganggu. Para pemirsa demikian. Iya, mohon maaf mengganggu waktunya pagi ini Ustadz untuk berbincang bersama dengan Silakan. kita di RDS FM Solo. Pagi ini kita bersama dengan pendengar yang ada di Solo Raya dan sekitarnya berbincang tentang kondisi yang ada di Palestina dan juga bagaimana serangan yang begitu mengejutkan banyak pihak ini Ustadz dari para pejuang Hamas kepada Israel. Kalau Ustadz sendiri melihat kondisi Palestina saat ini seperti apa dan termasuk serangan yang dilakukan oleh para pejuang Hamas kepada Israel. Silakan Ustaz. Ya. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabati wa man walah. Amma ba'd. Pemirsa sekalian, para pendengar radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kondisi Palestina sekarang ini masih seperti beberapa tahun yang lalu ya. Karena memang Palestina itu sebagaimana yang disebut oleh para wartawan dan juga oleh masyarakat dunia ya sebagai Palestinil Muhtallah, Palestina terjajah. Dan memang sudah terjajah ya, sudah berapa puluh tahun yang lalu sudah terjajah ya, dan sampai sekarang masih dalam keadaan seperti itu. Dan bahkan eskalasi bentuk penjajahannya semakin berat ya. Terutama daerah-daerah yang tidak bisa dikuasai oleh penjajah Zionis, ya seperti jalur Gaza itu kasihan sekali para penduduknya di sana. Mereka diblokade, sudah masuk tahun ke-17, kemudian mereka dihalangi dari berhubungan dengan pihak luar, yang sakit susah untuk berobat, yang butuh makanan sehari-hari sulit untuk mendapatkan makanan yang dibutuhkan. Jadi semakin sulit. Sementara di daerah-daerah terjajah yang lainnya, perampasan, pembunuhan terhadap orang tua, wanita dan anak-anak terus terjadi. Ya, persetujuan atau rapat-rapat dengan pihak Zionis dan sudah dimediasi dengan pihak yang lain juga sudah dilakukan, tetapi semua orang sudah tahu bagaimana keadaan Palestina. Tinggal janji yang dilakukan oleh pihak Zionis, tapi keadaan semakin buruk. Nah, itu yang terjadi sekarang di Palestina, sehingga kita sangat prihatin dengan keadaan saudara-saudara kita di sana. Iya. Baik Ustadz, kalau kita lihat pernyataan resmi dari Kementerian Luar Negeri Palestina, ini menyebutkan bahwa serangan militer Hamas yang menguasai jalur Gaza ke wilayah Israel ini terkait ketidakadilan yang dialami warga di wilayah penjajahan negara Zionis. Artinya memang ini akibat dari perilaku Zionis sendiri yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak adil, tidak beradab di wilayah pendudukan. Kalau menurut Ustadz seperti apa Ustadz? Betul sekali. Saya setuju dengan pernyataan dari pihak Palestina tersebut. Jadi serangan yang dilakukan oleh kekuatan Palestina, dalam hal ini adalah organisasi Hamas, itu bukan aksi, tetapi dia adalah reaksi ya? Dari kezaliman, dari kebiadaban yang selama ini dilakukan oleh pihak penjajah. Jadi mereka sudah melakukan kezaliman itu bertahun-tahun. Segala macam bentuk kezaliman, segala macam bentuk penindasan, dan hal-hal yang di luar batas kemanusiaan yang adil, itu sudah dilakukan oleh kekuatan penjajah kepada si pemilik tanah rakyat Palestina yang sah. Sehingga ini bukan serangan tiba-tiba, tetapi ini adalah reaksi daripada aksi-aksi yang selama ini memang dilakukan oleh pihak penjajah, dan itu bentuk kezaliman yang semua orang bisa melihatnya. Semua orang bisa mengaksesnya, semua orang bisa mendengarnya, bisa melihatnya. Apalagi zaman seperti sekarang ini, semua orang bisa melihat itu semua, bahwa ini adalah reaksi daripada rakyat Palestina yang terus terzalimi. Iya. Baik, kalau kita lihat ini komentar-komentar dari baik para tokoh, kemudian lembaga-lembaga kemanusiaan, kemudian bahkan sekelas Al-Azhar juga memberikan komentar begitu yang memuji ya bagaimana ketabahan para penduduk Palestina, Ustadz. Tetapi tidak sedikit juga ataupun ada beberapa orang mungkin yang kemudian menganggap bahwa ini gara-gara serangannya Hamas begitu ke Israel, kemudian Israel melakukan serangan balik ke jalur Gaza
Gaza yang mengakibatkan ratusan orang meninggal dunia. Bagaimana mendudukan persoalan ini, Ustadz? Ya, jadi yang pertama saya menyorot komentar itu kan berdasarkan latar belakang si pemberi komentar. Kalau si pemberi komentar belum pernah dizolimi, belum pernah disakiti, belum pernah dirampas haknya, ya dia bisa berbicara, berkomentar sesuai dengan keadaan dia yang enak tersebut. Tetapi kalau orang yang sudah sehari-hari merasakan kezoliman, bahkan anggota keluarganya dibunuh, ditangkap tanpa diadili dengan jelas, dia jelas kapan keluarnya dan seterusnya, maka tentu akan punya komentar yang lain. Nah, sekarang kita yang berada di luar, menerima informasi dari kedua belah pihak, mana yang kira-kira masuk akal menurut kita. Kalau hal itu terjadi pada diri kita, katakanlah, waliyadzubillah, ya kan, rumah kita dirampas oleh perampok, kemudian kita diusir, sebelum diusir kita disiksa, ada yang melawan dibunuh, ditangkap, disiksa dan seterusnya. Lalu kita bertahan, bersabar sambil mengumpulkan kekuatan, sudah kira-kira bisa melawan walaupun belum pas 100 lawan 100 ya 5 lawan 5 tapi masih 2 lawan 5 umpamanya, tetapi memang kita sudah merasa bisa untuk mengambil kembali rumah kita, hak kita, lalu kita melakukan perlawanan, lalu mereka akhirnya membumi hanguskan rumah kita atau menghajar kita, yaitu resiko. Apakah perbuatan ini di luar akal sehat? Saya pikir ini sesuai dengan akal sehat. Itu milik kita, dirampas oleh perampas, ya. Tetapi selama ini bukan kita diam, tetapi belum ada kemampuan yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, Allah berikan kita kemampuan, walaupun kemampuan itu belum terlalu imbang lah, katakan demikian, secara hitung-hitungan benda, hitung-hitungan dunia. Tapi kita bisa untuk melakukan upaya merampas kembali punya kita, mengembalikan hak kita. Maka ini sebuah kewajaran, siapapun akan berkata seperti itu. Dan itu terjadi pada negeri kita tercinta, Indonesia Raya ini. Kita melawan penjajah dengan resiko, ya, Bandung menjadi lautan api, banyak Surabaya menjadi lautan api. Ya itu resiko mengambil kembali hak kita. Kenapa? Karena penjajah, perampok, perampas berusaha untuk mempertahankan kezalimannya dalam merampas hak kita. Maka kita berhak untuk melawan. Resikonya ya pasti ada. Akan terjadi serangan balik, lalu korban jatuh dan seterusnya. Itu resiko dari upaya mulia merebut kembali hak yang memang milik kita. Demikian. Baik Ustadz, banyak ataupun sering kita mendengarkan cerita ini, bagaimana para masyarakat penduduk Palestina ini, mereka memang sudah menyiapkan diri mereka dan juga bahkan anak keturunan mereka untuk menjadi generasi pejuang begitu. Artinya mereka memang sudah menyadari bahwa Palestina ini masih belum merdeka dan mereka perlu melakukan upaya-upaya untuk merebut kemerdekaan, dan memang mereka sudah mempersiapkan generasi untuk itu. Kalau sejauh ini yang Ustadz tangkap dari masyarakat Palestina, khususnya di jalur Gaza, bagaimana semangat mereka untuk melakukan tindakan-tindakan merebut kemerdekaan ini seperti apa nih Ustadz sejauh ini? Alhamdulillah, yang saya tahu ya, alhamdulillah Allah takdirkan saya dan beberapa pengurus Komite Indonesia untuk Solidaritas Palestina KISPA untuk sampai ke bumi Palestina yang diberkahi Allah. Tahun 2009, kemudian tahun 2012. Ya. 2010 hampir masuk, tapi kemudian ditahan oleh diserang kapal kita, kapal Marmara oleh pihak Zionis. Ya, akhirnya Allah takdirkan belum masuk tahun 2010, tapi akhirnya 2012 Allah takdirkan kami masuk, dan kami berdialog, bersilaturahim dengan saudara-saudara kita di Palestina. Maka apa yang tadi disebutkan benar-benar terjadi. Dan itu sebuah kewajaran, karena mereka sudah berpuluh-puluh tahun di bawah penjajahan. Kalau kita ingin mungkin sedikit bisa berupaya untuk memahami keadaan mereka, ya tanyalah kepada kakek kita mungkin yang masih hidup, ya ketika merasakan bagaimana getirnya penjajahan Belanda, ya, di mana mereka dulu merasakan getirnya penjajahan Belanda, penjajahan Jepang, ya, maka tanyalah apa kira-kira yang ada dalam benak pikiran mereka, ya, untuk menghidupi, mencari pekerjaan jelas ada, karena itu kewajiban sebagai kepala keluarga umpamanya. Tetapi yang lebih mereka fokuskan adalah bagaimana segera keluar dari penindasan penjajahan ini, bagaimana supaya mereka menjadi bagian penting dalam segera memerdekakan Indonesia yang luas ini, yang menjadi hak kita. Ya, sehingga mereka melakukan persiapan, mereka melakukan rencana, mereka melakukan sosialisasi,
menjelaskan kepada generasi selanjutnya, ya ayah-ayah kita, ibu-ibu kita, ya, maka itu bisa kita pahami seperti itu. Dan memang itulah ya secara logik yang dilakukan oleh warga sebuah tempat, sebuah negeri yang tanahnya, miliknya dirampas oleh perampok. Sehingga muncul semangat patriotisme, semangat kepahlawanan. Itu sudah sesuai dengan alurnya, memang demikian adanya. Ya, Ustadz, banyak yang terkejut dengan serangan kali ini. Kan memang banyak sekali sebelumnya serangan-serangannya dilakukan oleh pejuang Hamas begitu. Tapi serangan kali ini memang terasa begitu mengejutkan banyak pihak. Bahkan kalau Pak JK, mantan Wakil Presiden, menyebut ini sebagai sebuah tindakan yang luar biasa untuk kebebasan dan juga kemerdekaan, ya. Dan Pak JK juga menyebut ini sebuah serangan yang begitu cermat, luar biasa kerahasiaannya, tidak diketahui oleh Israel, jarang terjadi dan begitu cermat perencanaannya luar biasa. Bagaimana komentar Ustaz? Ya, betul sekali. Jadi memang kekuatan Palestina ini harus sekali-sekali menunjukkan kepada dunia, bukan hanya kepada pihak penjajah, kepada dunia yang selama ini terkesan mendiamkan. Saya ulangi, harus menunjukkan kepada dunia, bukan hanya kepada pihak penjajah, bahwa selama ini dunia yang terkesan membiarkan kezaliman penjajah terhadap pemilik sah daripada tanah Palestina itu, untuk menunjukkan bahwa selama ini rakyat Palestina bukan diam. Selama ini rakyat Palestina bukan pasrah, tidak ada upaya untuk mengembalikan hak. Tapi selama ini mereka merenung, melakukan kontemplasi, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu, meningkatkan kemampuan dan seterusnya, dan satu ketika perlu melakukan shock terapi, katakanlah demikian. Terapi mengejut ya. Terapi mendadak ya, bahwa kami ini tidak lemah. Kami ini bersama kebenaran. Kenapa? Karena kami memperjuangkan hak kami. Di dalam Islam, mengambil kembali hak yang dirampas oleh penjahat, oleh perampok adalah sebuah kemuliaan. Sehingga kalaupun resikonya harus mati meregang nyawa dalam upaya merebut kembali hak itu kata Rasulullah SAW, mati syahid. Nah, jadi ini adalah sebuah upaya untuk menunjukkan bahwa orang yang dizolimi tidak semestinya terus bisa dizolimi. Dia juga bisa mengambil haknya dengan mengejutkan orang-orang si penzolim tersebut. Nah, inilah yang terjadi sekarang. Mereka membuat kejutan. Dan saya pikir yang terjadi hari Sabtu kemarin itu bukan kejutan satu-satunya ya, tapi itu awal ya. Kita akan lihat nanti insya Allah bismillah ya, kejutan-kejutan berikutnya yang akan membuat orang-orang zalim itu jera ya di dalam melanjutkan kezalimannya insya Allah bismillah. Ya Ustadz, dalam banyak kesempatan sebelumnya sudah sering yang namanya pertemuan baik tingkat organisasi dunia bahkan sampai tingkat negara yang membicarakan masalah Palestina begitu. Tetapi rasa-rasanya dampaknya kepada rakyat Palestina ini masih belum begitu terasa. Nah, ke depan tentunya selain serangannya tadi disebut mengejutkan dan menjadi shock terapi bagi Zionis, kiranya apa yang bisa dilakukan oleh negara? Apa yang mesti dilakukan oleh negara-negara di dunia, bahkan organisasi-organisasi dunia, untuk bisa memaksa Israel dalam tanda kutip untuk kemudian melakukan sesuai apa yang dimaui oleh masyarakat Palestina ini untuk mencapai kemerdekaan. Silakan Ustaz. Sepanjang pengetahuan kami ya di Kispa, dan juga mungkin para pemirsa juga sama sudah membaca atau mengamati berita selama ini, bahwa kalau organisasi-organisasi dunia semua sudah sama ya, menyatakan bahwa terjadi kezaliman yang luar biasa, humanity abuse ya, yang demikian dahsyat terjadi di Palestina, dilakukan pihak penjajah Zionis. Itu organisasi-organisasi sudah paham dan sudah bergerak. Ya, banyak. Tahun 2009 Kispa masuk ke jalur Gaza Palestina itu melihat bagaimana banyak sekali organisasi-organisasi dari negara-negara di dunia ini, bukan hanya dunia Islam ya. Misalnya sekalian, ini banyak saya saksikan, bahkan ada yang dari Kanada, ada yang dari Swedia, ya, ada yang dari negara-negara Eropa bahkan. Bahkan waktu 2009 itu mantan Presiden Amerika Jimmy Carter sempat masuk jalur Gaza dan diterima menjadi tamu kehormatan oleh pihak Hamas waktu itu untuk melihat keadaan bagaimana terzolimnya rakyat Gaza. Masuk dengan selamat, keluar dengan selamat Jimmy Carter itu, yang mantan Presiden Amerika. Jadi secara organisasi sudah
sudah dilakukan oleh organisasi banyak ya di dunia ini, bukan hanya dari negeri-negeri Muslim, ya juga termasuk dari negeri non Muslim. Nah, tinggal bagaimana pemerintah resmi di negara-negara ini. Nah, itu kan yang penting kan, yang selama ini kita tunggu-tunggu kiprahnya, terutama negeri-negeri Islam yang ada di sekitar Palestina, ya seperti Mesir, Yordania, ya kan, kemudian Arab Saudi, Kuwait, Jazirah itu yang kita tunggu, ya. Apa yang harusnya mereka lakukan? Harusnya mereka kembali kepada apa yang diajarkan oleh agama Islam yang mulia ini. Apa itu? Kezaliman itu kata Nabi SAW, az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Ya, kezaliman itu bentuk kegelapan nanti yang akan diperoleh di hari kiamat. Jadi harus dihilangkan kezaliman itu. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, "Inni haramtu dzulma 'ala nafsi fala tadzalamu." Ya, saya sudah mengharamkan kezaliman ke atas zatku, kata Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu kalian jangan saling zalim menzalimi. Nah, sehingga ini harus diingat ya, ajaran mulia dari agama Islam yang dipeluk, yang dianut oleh negara-negara Islam yang ada, khususnya di sekitar Palestina yang penuh diberkahi Allah Subhanahu wa taala itu, untuk mewujudkan ini, jangan membiarkan kezaliman. Bukannya nggak mampu ya, negara-negara itu mampu, cuma mungkin karena takut dengan pihak tertentu atau langkahnya terhalang karena memang kepemimpinannya didukung oleh negara-negara yang memang mendukung kezaliman Zionis penjajah terhadap Palestina. Nah, ini yang harus mungkin dikoreksi kembali oleh para penguasa di negeri-negeri Muslim pada khususnya, maupun di negeri-negeri yang lain. Saya pikir sudah ada ya, walaupun tidak banyak, seperti Qatar. Qatar secara pemerintahnya sudah mendukung, memberikan bantuan-bantuan kemanusiaan rutin kepada Palestina, khususnya jalur Gaza. Kemudian juga Turki, ya khusus di bawah pimpinan Presiden Erdogan, ya hafizahullah, itu sudah menunjukkan bagaimana organisasinya, pemerintahnya, bahkan presidennya, perdana menterinya sudah menunjukkan itu. Jadi ini contoh yang baik, ya, apalagi Indonesia ya yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, pembukaannya jelas. Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Jadi harus lebih kuat lagi dukungan Indonesia ini kepada Palestina karena alasan konstitusi pertama. Yang kedua alasan historis. Bahwa kita dulu ketika merdeka perlu dukungan, para founding fathers kita ya meminta dukungan, dan Palestina menjadi salah satu negara pertama. Selain Mesir dan yang lain-lainnya tentunya ya. Salah satu yang pertama memberikan dukungan moral dan dukungan finansial serta dukungan politik dan diplomasi atas kemerdekaan Indonesia. Jadi kita punya hutang historis sebenarnya ya terhadap Palestina. Inilah alasan kenapa seharusnya pemerintah Indonesia ya, lebih lagi. Selama ini sudah ya alhamdulillah sudah menunjukkan keberpihakannya. Tapi kita ingin lebih lagi. Lebih lagi supaya pihak-pihak penjajah tahu bahwa penjajahan mereka itu sangat dimusuhi dan tidak didukung oleh negara-negara di dunia ini. Baik. Begitu. Baik, terakhir Ustadz, ada pesan yang disampaikan oleh Kispa kepada masyarakat Indonesia, utamanya di Solo Raya ini, melihat perkembangan situasi di jalur Gaza saat ini. Seperti apa kita bisa melakukan upaya atau mungkin support-support yang bisa dilakukan? Silakan Ustadz. Baik, dari peristiwa ini Kispa menghimbau kepada masyarakat Indonesia seluruhnya, wabil khusus kaum muslimin, ya umumnya rakyat Indonesia secara menyeluruh, ya. Yang pertama, untuk terus berkomitmen dengan konstitusi kita, pembukaan Undang-Undang Dasar 45, untuk tetap berpihak kepada nilai-nilai anti penjajahan. Karena memang jelas secara konstitusi sudah tertulis, bahkan dalam pembukaannya, bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Itu yang harus kita kuatkan yang pertama. Yang kedua, tetaplah mengambil posisi peduli kemanusiaan. Karena biar bagaimanapun, ya ini semua adalah masalah kemanusiaan yang memang dipicu oleh penjajah. Ya, sehingga marilah kita bantu secara kemanusiaan. Bantu orang-orang yang susah, hancur rumahnya, tidak ada makanan, tidak ada pekerjaan. Bantu, ya. Tidak bisa bantu dengan materi yang banyak, berapapun, ya yang mampu kita bisa bantu, ya, titipkan kepada lembaga-lembaga yang bisa dipercaya untuk menyampaikan bantuan ini kepada saudara-saudara kita untuk membantu atas nama kemanusiaan. Ya. Yang ketiga, kalaupun ada di antara kita yang menganggap
ngapain harus memberikan bantuan keluar? Toh di dalam negeri banyak membutuhkan. Silahkan optimalkan bantuan keluar negeri ke dalam negeri, karena di dalam negeri masih membutuhkan, ya. Tetapi yang keluar, yang saudara-saudara kita yang juga melakukannya di dalam negeri, dan ditambah dengan kepedulian kepada masalah umat di luar, terutama Palestina, jangan nyinyir. Cukup diam saja, ya. Cukup diam. Kalau tidak mau mendukung, cukup diam saja, ya. Justru kita khawatir, ya, nyinyir kok terlalu peduli kepada keluar di dalam tidak, ya ternyata dia keluar tidak, ke dalam tidak. Sementara yang peduli keluar, ke dalam juga melaksanakan. Nah, jangan sampai seperti itu. Ya. Paling tidak itu yang kita himbau, dan kita harus mendukung, ya, bahwa penjajahan harus dihapuskan dari seluruh dunia ini. Baik Ustadz Muhendri Muhtar, Ketua Kispa, terima kasih untuk perbincangannya pagi ini Ustadz. Dan lain kesempatan insya Allah kita bisa berbincang untuk hal lainnya Ustadz ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.